Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukuni Atika Murenda dengan NIM 19043025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 tentang kasus, yaitu dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, yaitu pertanyaan dari buku Kelly, yaitu apakah big data benar-benar itu menjadi masalah ataukah apakah penggunaan kontrol dan keamanan data itu adalah masalah yang sebenarnya. Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda, yaitu halaman 107 sampai dengan 507. Nah, jadi big data itu bukanlah menjadi masalah tersendiri karena merupakan aspek yang sangat berharga bagi sebagian besar perusahaan di dunia. Nah, big data ini memungkinkan perusahaan itu memiliki akses dan informasi yang lebih luas. Yang menjadi masalah terletak pada keamanan dan kontrol. Nah, misalnya saja nih, terjadinya serangan keamanan di mana data-data tersebut dan informasi seperti informasi nama, alamat, dan identitas dapat diretas. Jadi big data itu bukanlah masalah. Namun, masalah pada keamanan dan kontrol itu jauh lebih penting. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Nah, jawabannya itu poin data yang salah dalam big data itu bisa menyebabkan perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin-poin yang salah ini. Nah, tentunya dapat berdampak negatif juga terhadap perusahaannya. Efek negatif ini juga dapat terjadi dengan adanya data pelanggan yang salah dan duplikat karena ini bisa mempengaruhi beberapa baik atau buruknya suatu perusahaan itu dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Karena informasi yang salah itu berasal dari data yang salah juga dapat dengan mudah memperburuk suatu bisnis. Contohnya saja, apabila seorang karyawan itu lupa memperbaharui atau mengupdate database-nya dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, maka bisnis tersebut mungkin kehilangan pelanggan karena pelanggan akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sudah habis. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengapa manajemen data itu master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Nah, jawabannya karena manajemen data master itu memungkinkan perusahaan untuk memiliki semua datanya di satu tempat sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses datanya daripada harus mencari melalui berbagai sumber data untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya kasus selanjutnya yaitu dari buku Baltzan, yaitu pertanyaannya apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi itu membantu mendorong era data besar. Jawabannya yaitu jadi virtualisasi ini merupakan suatu pembuatan versi virtual dari sumber daya komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Nah, ini sangat membantu di era data besar karena sekarang memungkinkan untuk melakukan virtualisasi data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Selanjutnya itu pertanyaan kedua ada pertanyaan Balzan, yaitu apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Nah, komputasi terdistribusi itu adalah komputasi yang dilakukan secara terdistribusi, yaitu melibatkan lebih dari satu komputer, seperti
Berikut contohnya, ada itu input, splitting, mapping, solving, reducing, dan final results. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, yaitu misalnya, contohnya kita mempunyai data nih yang berupa teks pada gambar di atas yang saya ilustrasikan ini dengan stack input. Data ini ingin kita proses agar kita bisa mengetahui ada kata apa saja yang muncul dan berapa banyak jumlahnya. Nah, taks untuk agregasi jumlah kata ini dapat diproses dengan membagi datanya ke beberapa mesin yang dalam contoh kasus ini dibagi menjadi 3 line. Setiap mesin ini selanjutnya memproses masing-masing job dan mengembalikan kembali setelah selesai mengerjakan tugasnya dan digabungkan lagi untuk hasil semua mesin. Dengan teknik ini, output agresi dapat dihasilkan dengan cepat dan efisien. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa bisnis itu menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Nah, jawabannya itu adalah jadi sebuah perusahaan itu memiliki banyak data yang dikompilasi, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Manajer harus mengirimkan permintaan info ke departemen eh, sistem informasi manajer di mana seorang akan mengumpulkan data tertentu. Nah, ketika sudah banyaknya data yang dikumpulkan setiap hari, namun tidak ada cara yang jelas untuk menganalisis ataupun memilah data tersebut, maka di sini bisnis itu dikatakan kaya akan data, namun miskin informasi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Jawabannya adalah gudang data itu adalah sekumpulan informasi yang logis dikumpulkan dari banyak database operasi yang berbeda yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, nilai utama dari sebuah gudang data ini adalah untuk menggabungkan informasi lebih khusus lagi, informasi strategis di seluruh organisasi ke dalam repositori sedemikian rupa, sehingga orang yang membutuhkan informasi tersebut dapat membuat suatu keputusan dan melakukan analisis bisnis yang lebih tepat. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.